Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Software Requirement Engineering. Kali ini kita akan membahas mengenai materi Requirement Interdependency. Ya. Untuk Requirement Interdependency ini adalah keterkaitan antar kebutuhan. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas untuk hari ini. Di antaranya adalah yang pertama ada pendahuluan mengenai keterhubungan antar kebutuhan, kemudian ada yang kedua traceability atau kita kenal dengan rekam jejak kebutuhan, lalu yang ketiga ada tipe interdependensi. Oke, kita mulai yang pertama. Jadi untuk pendahuluan bahwa dalam proses requirement engineering ini punya banyak kebutuhan atau requirement yang akan diproses. Akan tetapi selama fase pengembangan ini kebutuhan tersebut banyak yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Oke, ini ada hasil survei dari Kasmer dan kawan-kawan tahun 2001 bahwa menyatakan bahwa hanya 1/5 kebutuhan dari tiap-tiap set kebutuhan yang benar-benar tunggal. Jadi tidak terkait satu sama lain ya. Hanya misalkan kita punya 10 kebutuhan, maka 2 kebutuhan ini tunggal. Jadi tidak ada kaitannya dengan kebutuhan yang lain. Oke. Kemudian apa definisi dari requirement interdependency atau keterkaitan antar kebutuhan? Ya, untuk definisinya bahwa dalam mengolah requirement interdependency ini kita melakukan proses identifikasi, kemudian menyimpan dan memelihara informasi tentang bagaimana kebutuhan saling berhubungan ya. Kata kuncinya di sini adalah keterkaitan atau keterhubungan antara satu sama lain ya. Keterhubungan kebutuhan dan mempengaruhi satu sama lain. Oke. Kemudian hal ini juga melibatkan bagaimana memutuskan keterkaitan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai jenis situasi selama pengembangan perangkat lunak. Kemudian bagaimana informasi tersebut harus disajikan. Ya, sebelum kita masuk ke requirement interdependency, ada basic untuk memahami bagaimana keterkaitan antar kebutuhan tersebut, yakni dikenal sebagai requirement traceability atau rekam jejak kebutuhan. Nah, ini harus kita pahami dulu sebelum memahami lebih jauh tentang requirement interdependency. Nah, untuk traceability itu sendiri, ini dianggap sebagai dukungan yang penting untuk mengembangkan sebuah sistem yang berkualitas tinggi ya, untuk perangkat lunak berkualitas tinggi. Nah, dalam menghindari kesalahan, rekam jejak informasi ini diperlukan sebagai dasar bagi keputusan dan tugas-tugas sebagian besar tahapan proses pengembangan perangkat lunak. Jadi kita harus tahu dari mana asal-usul kebutuhan tersebut. Kemudian untuk traceability juga menyediakan kemungkinan untuk memastikan semua kebutuhan yang dipenuhi oleh komponen sistem dan tidak ada fitur yang ditambahkan karena semua komponen atau fitur dalam sistem harus berhubungan satu atau dengan beberapa kebutuhan. Nah, untuk rekam jejak kebutuhan yang komprehensif ini mendukung dihasilkannya kualitas produk yang lebih baik, meningkatkan baik pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak dan berpotensi menurunkan biaya siklus hidup sistem. Nah, ini kenapa kita harus paham rekam jejak kebutuhan atau asal-usul kebutuhan tersebut, dari mana dia berasal. Oke, di sini saya ada ilustrasi mengenai tipe-tipe dari traceability. Jadi traceability ini rekam jejak ini bisa kita bagi menjadi dua bagian besar, yakni sebelum traceability dan setelah traceability. Oke, ada beberapa simbol di sini. Kita lihat yang sebelah kiri dulu, domain.
Nah, terdiri dari BR, DOC, dan S. Nah, apa itu BR? Nah, BR ini bisa kita artikan sebagai business requirement atau aturan bisnis. Kemudian ada S. S ini stakeholder. Kemudian yang ketiga ada DOC. Nah, DOC ini dokumentasi atau dokumentasi sebelumnya, ya. Jadi di fase domain ini ada beberapa bagian yang nantinya akan menjadi R atau requirement. Nah, bisa kita lihat di sini R1. Nah, R1 ini berasal dari BR atau kita bisa kasih nomor di sini business rule yang pertama sama stakeholder yang pertama misalkan. Kemudian yang R2, requirement nomor 2 ini berasal dari dokumentasi sebelumnya. Lalu ada juga R3 atau requirement nomor 3 ini berasal dari stakeholder yang kedua misal. Nah, dari beberapa bagian domain ini BR, DOC, dan S ini nantinya akan menjadi kebutuhan. Jadi kita harus pahami bahwa kebutuhan ini bisa berasal dari domain yang berbeda-beda. Bisa aturan bisnis dan stakeholder, atau dia single hanya dari stakeholder, atau juga bisa kombinasi seperti R1 ini kombinasi dari aturan bisnis dan stakeholder. Kemudian yang R2 ini dari dokumentasi sebelumnya, yang R3 ini dari stakeholder yang sudah ada. Oke. Kemudian dari sini R1 R2, nah perlu diingat bahwa sebelumnya di requirement ini bisa terbagi menjadi dua, ada requirement primary atau requirement primer, kemudian ada juga kebutuhan derived atau turunan. Nah, untuk turunan ini dicontohkan dengan R1 ini primernya, kemudian R1.1 dan R1.2 ini merupakan turunan, ya, turunan dari R1. Nah, kemudian R2 juga menyumbang turunan tersebut. Kemudian setelah requirement kita ke yang sebelah kanan itu ada C. Apa itu C? C ini komponen, ya. Komponen 1, komponen desain atau komponen yang akan diterapkan di perangkat lunak ini berasal dari kebutuhan R1.1 dan R1.2. Kemudian ada komponen nomor 2 ini berasal dari requirement nomor 2, lalu ada C3. Nah, C3 ini komponen nomor 3. Nah, jadi dibedakan bahwa fase pre-traceability ini kita harus tahu asal-usulnya dari mana. Kemudian kalau di post ini setelahnya akan menjadi komponen apa. Nah, ini untuk penjelasan gambarnya. Oke. Selanjutnya untuk keterangannya ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa S ini stakeholder atau pemangku kepentingan, kemudian ada BR. BR ini business rule atau aturan bisnis, kemudian ada DOC, previous dokumentasi atau dokumentasi sebelumnya, lalu ada C, komponen, dan ada R ini requirement atau kebutuhan. Oke, bisa dilanjut ya. Nah, untuk penjelasan mengenai fase pre-traceability ini mengacu pada aspek kehidupan kebutuhan termasuk dalam spesifikasi kebutuhan dan berfokus pada memungkinkan pemahaman yang lebih baik, ya, fase sebelumnya. Jadi asal usulnya seperti apa? Traceability juga termasuk menelusuri elisitasi kebutuhan, ya, teknik yang digunakan apa, kemudian definisi kebutuhan serta evolusinya. Nah, tadi sudah dijelaskan di gambar evolusi dari kebutuhan. Dia berasal dari aturan bisnis, ataukah dari stakeholder, ataukah dari requirement yang lain. Oke. Kemudian tipe traceability ini merupakan fondasi. Jadi untuk yang pre ini fondasi untuk mengelola evolusi sistem, ya. Evolusi ini perubahan dari satu bagian ke bagian yang lain karena memungkinkan elisitasi bagian dari spesifikasi yang disebabkan oleh permintaan khusus, misal kebijakan organisasi, proses bisnis, atau penggunaan sistem.
Oke, selanjutnya yang kedua ini hubungannya dengan pos ini setelah direkam jejak, jadi memastikan bahwa semua kebutuhan dipenuhi oleh sistem melalui perancangan dan implementasi sistem, kemudian mengaitkan dengan komponen tadi ya. C ini ada di sebelah kanan, kemudian membantu memastikan kebutuhan sistem. Oke, post traceability juga penting untuk integrasi perubahan dengan memungkinkan identifikasi dampak dari perubahan terhadap perancangan dan implementasi. Oke, nah untuk tipe-tipenya, jadi ada tadi bisa dibagi menjadi dua berdasarkan gambar tadi, ada tahap pre dan tahap post berkaitan dengan produksi kebutuhan dan berfokus pada domain interaksi. Lalu yang post ini berkaitan dengan penyebaran kebutuhan tadi berupa komponen-komponen perangkat lunak. Ya, di sini bedanya ya. Selanjutnya ada metamodel requirement traceability. Jadi berdasarkan gambar ini menunjukkan perspektif utama dari traceability dan juga menunjukkan bahwa ada dimensi rekam jejak informasi. Oke, bisa kita perhatikan terdiri dari 3 bagian utama, yakni stakeholder atau pemangku kepentingan, kemudian ada source ini sumbernya, lalu ada objeknya, di mana stakeholder ini berperan untuk memanage sumber daya atau source, kemudian stakeholder juga punya peran dalam melakukan trace. Trace ini melakukan pelacakan terhadap objek yang ada di dalam sistem. Lalu sumber ini bisa berupa dokumen untuk objek itu sendiri. Oke, itu penjelasan gambarnya. Lalu ini lebih detail lagi bahwa ada source atau sumber. Ini adalah artefak fisik di mana informasi diperbaiki. Nah, contoh untuk sumber atau source ini dokumen spesifikasi kebutuhan atau SKPL ya. Kemudian ada dokumen perancangan, kita kenal dengan DPPL. Kemudian memorandum dan panggilan telepon ini termasuk sumber ya. Lalu perspektif ini menekankan rekam jejak bagian mengelola dokumen, hubungannya dengan dokumen. Ya, ini penting karena jejak objek tersedia dalam sumber yang persisten dalam waktu yang lama ya. Oke, ini yang pertama, source. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan pemangku kepentingan atau stakeholder ini kita kenal sebagai aktor yang terlibat dalam manajemen rekam jejak. Contohnya pelanggan, sistem analis, dan manajer proyek. Jadi apa yang ditekankan di sini bahwa penggunaan peran yang berbeda ketika merancang dan menerapkan rekam jejak sistem. Ya. Ini hubungannya dengan kemampuan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai produk dan keputusan selama proses pengembangan perangkat lunak. Ya, ini pemangku kepentingan ya. Contohnya tadi ada pelanggan, sistem analis, dan manajer proyek. Oke, selanjutnya yang ketiga ada objek. Ini merujuk pada tipe informasi yang terkait satu sama lain. Contohnya kebutuhan, dasar pemikiran, keputusan, dan komponen sistem. Ini contoh-contoh objek tadi. Oke, nah ini ringkasannya. Jadi metamodel ini dapat digunakan untuk mewakili beberapa dimensi traceability. Ini apa saja informasi yang disampaikan, kemudian di mana disampaikan, dan bagaimana, siapa saja stakeholder yang terlibat, perannya apa, dan informasi yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada mengapa objek tertentu dibuat atau diubah. Oke, kita masuk ke tipe interdependensi. Di sini bisa kita lihat tipe ini masuk dalam 3 bagian utama. Yang pertama ada structural interdependency, kemudian ada constraint, kemudian ada cost value interdependency. Oke, kita jelaskan satu persatu. Untuk yang struktural ini terdiri dari refine to, change to, similar to. Jadi kebutuhan ini berdasarkan strukturnya. Bisa kita lihat penjelasannya satu persatu. Oke, untuk yang struktural interdependency ini berkaitan dengan fakta bahwa apabila diberikan satu set kebutuhan, maka struktural interdependency dapat diatur dalam struktur yang hierarki dan juga bersifat lintas struktur.
Kemudian untuk kebutuhan bisnis tingkat tinggi secara bertahap didekomposisi menjadi kebutuhan perangkat lunak yang lebih rinci, membentuk sebuah hierarki. Oke, untuk tipenya ini ada beberapa kategori untuk struktural interdependency. Yang pertama ada refine to, change to, dan similar to. Oke, seperti apa? Kita lihat penjelasannya. Oke, yang pertama ada refine to, jadi kebutuhan yang lebih tinggi dapat disempurnakan dengan sejumlah kebutuhan yang lebih spesifik. Merefine ya, menspesifikan. Tipe dependensi refine to digunakan untuk menggambarkan struktur yang hierarki, di mana kebutuhan yang lebih rinci terkait dengan sumber kebutuhan mereka. Ya, dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut, lebih detail, dan terdapat klarifikasi tentang sumber kebutuhan. Sumber kebutuhan dapat dilihat sebagai abstraksi kebutuhan rinci. Oke, kita lihat contoh nih. Terdapat sebuah kebutuhan yang menyatakan bahwa sistem harus mendukung tindak lanjut pesanan pelanggan setelah dikirim. Nah, kalau kita melihat kebutuhan ini masih belum jelas. Nah, dengan adanya refine to, ini bisa kita sempurnakan menjadi membandingkan biaya produksi produk yang berhubungan dengan pesanan pelanggan dengan anggaran manufaktur untuk produk-produk tersebut. Nah, sistem harus memfasilitasi perubahan anggaran manufaktur saat tindak lanjut produk dalam pesanan pelanggan. Jadi di sini sistem ini harus ada dukungan untuk menghitung berapa biaya produksi, berapa anggaran untuk manufaktur tadi, kemudian berapa nilai jualnya. Nah, ini harus dijelaskan lebih lanjut. Oke, itu yang refine to. Kemudian yang kedua change to. Change ini merubah menjadi ya, kebutuhan yang lama akan digantikan dengan kebutuhan yang baru apabila ada perubahan versi baru dari kebutuhan tersebut. Oke, untuk tipe dependensi ini digunakan untuk menggambarkan sejarah dari kebutuhan. Misalnya bagaimana hal tersebut berkembang dari waktu ke waktu karena memungkinkan untuk menghubungkan berbagai versi menjadi satu kebutuhan. Oke, untuk contohnya terdapat kebutuhan harus mengambil waktu tidak lebih dari 10 detik. Nah, ini kita ubah change to ya, diubah menjadi versi yang baru. Ini lebih baik itu harus mengambil tidak lebih dari 5 detik ya. Ini tadinya 10 detik, kemudian diubah kebutuhannya menjadi 5 detik. Jadi untuk mencari informasi kontak ini sebelumnya kebutuhannya 10 detik, kemudian sistemnya diperbaiki, ini hanya menjadi 5 detik saja. Itu yang struktural yang kedua, change to ya. Oke, selanjutnya ada yang ketiga, struktural interdependensi yang ketiga, similar to. Nah, similar ini bisa kita artikan sebagai salah satu kebutuhan yang dinyatakan mirip atau tumpang tindih dengan satu atau kebutuhan yang lain. Ya, jadi tipe interdependensi ini menggambarkan situasi di mana satu kebutuhan mirip atau tumpang tindih dengan kebutuhan lainnya dalam hal bagaimana dinyatakan atau dalam hal ide dasar yang sama tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem. Oke, ini sebagai contoh, terdapat kebutuhan sistem harus mendukung pengelolaan barang perpustakaan. Lalu yang kedua, sistem harus menyediakan sarana untuk menangani buku jurnal dalam perpustakaan. Nah, kedua kebutuhan tersebut kita katakan mirip karena buku dan jurnal ini merupakan item perpustakaan. Nah, yang pertama adalah barang perpustakaan, yang kedua adalah buku dan jurnal dalam perpustakaan. Ini mirip ya, karena buku dan jurnal ini masuk sebagai item dalam perpustakaan. Oke, ini yang similar to. Selanjutnya, yang kedua ada constraining. Constraining ini saling ketergantungan yang lebih rinci dapat diidentifikasi untuk menggambarkan bagaimana kebutuhan menghambat satu sama lain atau tergantung satu sama lain. Untuk kategorinya di constraining ini ada dua, require dan conflict with. Require ini mensyaratkan dan conflict ini adalah satu kebutuhan konflik dengan kebutuhan yang lain. Oke, penjelasan lebih lanjut yang pertama,
Untuk yang require, jadi pemenuhan satu kebutuhan tergantung pada pemenuhan kebutuhan yang lain. Ini jadi mensyaratkan ya, satu kebutuhan mensyaratkan kebutuhan yang lain. Kemudian jenis dependensi ini digunakan untuk menggambarkan bahwa jika salah satu kebutuhan dimasukkan dalam sistem, maka memerlukan kebutuhan yang lain. Contoh, jika sistem harus memasukkan email dan web akses, maka harus ada koneksi jaringan. Nah, ini saling terkait ya. Jadi satu membutuhkan yang lain. Kalau kita mau akses email, otomatis harus ada koneksi jaringan ya. Oke, itu yang require. Jadi satu kebutuhan mensyaratkan kebutuhan yang lain. Yang kedua, conflict with. Ya, konflik ini hubungannya dengan sebuah kebutuhan bertentangan dengan kebutuhan yang lain. Jika tidak bisa melakukan fungsinya pada waktu yang sama, atau jika salah satu meningkatkan atau mengurangi fungsi dari kebutuhan yang lain. Nah, jenis dependensi ini termasuk yang tidak mungkin apabila kedua kebutuhan diterapkan secara bersamaan. Dan situasi ini di mana kebutuhan punya pengaruh negatif kepada kebutuhan lain. Nah, ini harus dilakukan resolusi kebutuhan. Oke. Contoh, ada dua kebutuhan yang menyatakan bahwa semua personel harus mencari informasi tentang produk dan pelanggan. Nah, di sini semua ya. Sedangkan pernyataan lain menyatakan bahwa hanya personel dengan status keamanan yang diizinkan untuk mencari informasi tersebut. Jadi kedua kebutuhan ini bertentangan. Di step pertama menyatakan bahwa semua personel harus bisa mencari informasi. Kemudian di step kedua hanya personel yang diberi akses ya, yang punya izin. Nah, ini bertentangan satu sama lain dan tidak dapat digunakan secara bersamaan. Oke. Ini yang conflict with. Sudah paham ya? Selanjutnya yang ketiga, ketergantungan atau keterhubungan cost value. Ini berkaitan dengan biaya yang terlibat dalam pelaksanaan kebutuhan, hubungannya dengan nilai pemenuhan kebutuhan yang dirasakan oleh pelanggan atau pengguna. Ya, untuk kategorinya juga ada dua, yakni increase ini meningkatkan atau decrease, meningkatkan atau menurunkan cost atau biaya, kemudian increase and decrease value ini meningkatkan atau menurunkan nilai dari sebuah kebutuhan tersebut. Oke, penjelasan lebih lanjut. Nah, untuk yang increase atau decrease ini, jika salah satu kebutuhan dipilih untuk proses implementasi, maka biaya implementasi kebutuhan bisa bertambah atau berkurang. Nah, hal ini digunakan untuk menghubungkan kebutuhan yang mempengaruhi implementasi. Contohnya ya, contoh yang meningkatkan biaya kebutuhan. Jika kebutuhan menyatakan bahwa tidak ada waktu respon lebih dari 0,5 detik, ya setengah detik, kemungkinan besar akan meningkatkan biaya. Nah, sebaliknya, kalau misalkan ada kebutuhan yang menyatakan tidak ada waktu respon lebih dari misalkan waktu responnya 10 detik, nah ini otomatis biayanya juga akan menurun ya. Nah, kalau semakin cepat otomatis biayanya akan semakin meningkat. Jadi seperti itu, meningkatkan atau menurunkan biaya. Selanjutnya yang kedua, ini hubungannya dengan value atau nilai. Jadi jika salah satu kebutuhan yang dipilih untuk implementasi, maka nilainya bisa bertambah atau berkurang. Nah, untuk tipe ini, hubungan pengaruh antar kebutuhan dan nilai yang dirasakan pelanggan. Beberapa kebutuhan punya pengaruh positif terhadap satu pelanggan, bisa juga punya pengaruh negatif terhadap pelanggan yang lain. Contoh nih, kepuasan pelanggan akan meningkat jika kalender perencanaan dimasukkan ke dalam ponsel ya atau handphone. Jika ada kemungkinan untuk menyinkronkan dengan kalender perencanaan yang ada di PC. Nah, dalam artian di sini contoh ini jika kita punya jadwal di PC, ini bisa kita akses juga di ponsel. Ini otomatis akan meningkatkan nilai tambah ya, nilai tambah dari kebutuhan tersebut. Nah, misalkan kita punya sebuah aplikasi, jika aplikasi tersebut di PC, kemudian kita sedang berada di luar, maka kita bisa akses melalui handphone. Nah, ini akan meningkatkan nilai dari aplikasi yang dibangun tersebut.
Oke, itu penjelasan mengenai interdependensi. Oke, oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada yang belum jelas bisa kita diskusi di forum-forum yang sudah tersedia, bisa di Kulino atau di WA Group. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.